Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Manusika ca sampati dewa loke jayarati yaja nibbana sampati sabba medhena labhati. Kekayaan di alam manusia, kesenangan di alam dewa, dan pencapaian nibbana, segala pahala ini diperoleh melalui harta karun itu. Dikutip dari Nidhi Kanda Sutta bait 13. Ya, baik. Pertama-tama yang atas silahkan dihormati para pengurus Meta Wihara Tegal beserta jajarannya. Yang atas silahkan dihormati para Rama-Ramani Upacarika yang mungkin turut hadir pada SPD pada malam hari ini. Yang atas silahkan dihormati membawa acara. Singkatnya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Selamat malam semuanya. Ya, terpujilah Guru Agung Sang Buddha. Namo Buddhaya. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua yang ada di sini maupun yang ada di YouTube. Ya, Soti Hotu. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Sadu. Ya, Tilani menyambut baik karena telah diberikan kesempatan kembali tahun ini untuk mengisi kegiatan SPD di Meta Wihara Tegal. Dan ini ketiga kalinya kalau tidak salah ingat ya, 3 tahun berturut-turut ya Oni ya. Sila diberi kesempatan untuk mengisi SPD di Meta Wihara Tegal. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu Sila sangat berbahagia sekali karena memang di tanggal 21, 22 Sila belum ada jadwal ya pada saat itu sehingga Sila menyempatkan diri untuk mengambil waktu mengisi di sini. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tema yang Sila akan sampaikan pada momen SPD malam hari ini yaitu tentang kesejahteraan umat awam. Ya, seperti yang kita ketahui dari zaman Buddha, bahkan sebelum zaman Buddha muncul, ya Buddha Gautama muncul, ya hingga saat ini semua orang, semua makhluk mengharapkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Ya, tidak hanya manusia, bahkan hewan, binatang pun mereka berharap hidupnya diwarnai dengan kebahagiaan. Pun juga makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, ya, pada dasarnya mereka juga sama seperti kita manusia, mengharapkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Namun karena buah karma buruk mereka, terutama makhluk-makhluk yang terlahirkan di alam rendah, mereka pada akhirnya di sana menerima ya akibat dari karma buruknya yang sedang masak atau yang sedang matang. Nah, kita yang terlahir di alam manusia ini juga sedang menerima buah karma baik kita sehingga di kehidupan saat ini kita terkondisikan lahir di alam manusia. Punya kesempatan yang lebar, yang luas untuk ya dalam hal ini kita punya kesempatan untuk merasakan kebahagiaan di alam manusia. Kita juga punya kesempatan yang luas, besar untuk melakukan kebajikan di alam manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui juga ajaran Buddha ini tidak hanya berfokus diajarkan kepada para samana, kepada para biku, tetapi juga diajarkan kepada perumah tangga. Nah, ini terbukti dari banyak sekali di sutta-sutta kita temukan
Sang Buddha pernah ya beberapa kali, kalau di beberapa kasus ya, berbincang-bincang ya, memberikan khotbah kepada ya umat perumah tangga yang barangkali Bapak Ibu juga pasti sudah pernah membaca atau sudah mendengar tentang beberapa perumah tangga penyokong Sang Buddha yang tidak hanya menyokong kehidupan Sang Buddha dan para siswanya, tetapi juga mereka ya sesekali berdiskusi, memohon petunjuk kepada Sang Buddha terkait dengan kehidupan mereka sebagai perumah tangga. Nah, tentu hal ini juga berlaku untuk kita saat ini Bapak Ibu yang memilih sebagai perumah tangga, dan tentu mereka-mereka juga yang memilih sebagai samana atau pertapa juga menjadikan Dhamma sebagai petunjuk ya, sebagai jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Memang kalau kita resapi, kalau kita lihat lebih jauh, kebahagiaan ini kadang seringkali disalahartikan oleh manusia. Kadang manusia tidak bisa membedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Apa sih perbedaan kesenangan dan kebahagiaan? Kita bisa melihat dari hal sederhana. Biasanya perbedaan yang paling mencolok antara kesenangan dengan kebahagiaan adalah kesenangan itu hanya dirasakan sesaat, sebentar sekali. Namun kebahagiaan ini bisa bertahan lama. Ya, contoh misalkan kesenangan ini bisa diperoleh dari salah satunya makan makanan yang enak. Bapak Ibu kalau punya makan makanan yang enak bikin happy, bikin senang, perut kenyang, ya kan? Tapi sifatnya hanya sesaat, ya kan? Beberapa jam kemudian mulai lapar lagi, ya kan? Nafsunya mulai muncul lagi, pengen makan jenis makanan yang berbeda. Nah, jadi salah satu contohnya seperti itu. Atau misalkan di sini Bapak Ibu mencari kesenangan dengan belanja, ke shopping ya, shopping ke mall atau ke pasar sengaja nyari berbagai jenis cemilan gitu ya, karena sudah rindu ya tidak makan makanan yang dulu pernah dimakan ya. Nah, ini juga termasuk dari kesenangan. Termasuk juga contohnya ketika Bapak Ibu mumet, terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak kerjaan di kantor, terlalu banyak kerjaan di rumah, terlalu banyak kerjaan di sekolah, ya, terlalu banyak tugas di sekolah. Kemudian mencari penghiburan, pergi liburan, ya, atau juga pergi ke tempat-tempat yang bikin happy. Nah, kalau remaja, apalagi remaja yang kecenderungan senang dengan tempat-tempat yang ramai, mencari tempat hiburan, misalkan kalau ada konser, wah dimanapun akan didatangi. Atau pergi ke klub malam, minum sambil joget-joget gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari kesenangan, dari beberapa contoh kesenangan ya yang dilakukan oleh manusia. Kalau kebahagiaan itu sendiri asalnya dari mana? Nah, sebenarnya kebahagiaan ini bisa muncul dari berbagai faktor. Contoh, ketika Bapak Ibu melakukan kebajikan, kemudian diapresiasi oleh orang lain, ya, atau dalam hal ini contoh sederhana saja. Bapak Ibu mendapat informasi di wihara ada kegiatan pindah patah. Wah, Bapak Ibu baru dengar info sudah happy, bahagia. Padahal belum melakukan, ya kan? Belum melakukan kebajikan itu, sudah muncul kebahagiaan. Sesaat ketika berdana, wah bahagianya nambah lagi. Setelah berdana tambah bahagia lagi. Dan itu dirasakan berhari-hari. Ya, ini salah satu contohnya. Dan jenis-jenis kebajikan lainnya dilakukan yang memunculkan kebahagiaan tersebut. Termasuk misalkan kebahagiaan ini juga bisa muncul atau bisa timbul karena apresiasi dari anggota keluarga. Misalkan bisa membantu keluarga, ya, memenuhi kebutuhan, atau bisa merawat rumah, kemudian diberi pujian, muncul rasa bahagia. Ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke laptop ya. Karena PPT-nya ada di laptop begitu ya. Nah, Sila sempat mengambil
referensi dari kitab Anguttara Nikaya yang terdapat dalam kelompok 4, Guru Agung Sang Buddha pernah menguraikan kepada Anathapindika tentang 4 jenis kebahagiaan yang dapat dimiliki oleh umat awam atau perumah tangga yang masih menikmati kesenangan nafsu indria. Ya, jadi 4 jenis kebahagiaan ini bisa dimiliki berdasarkan waktu dan kesempatan. Apa 4 jenis kebahagiaan tersebut? Nah, pertama disebutkan di sana adalah kebahagiaan memiliki atau bahasa Palinya Athi Sukha. Apa itu kebahagiaan memiliki? Kebahagiaan memiliki adalah yang dijelaskan oleh Guru Agung Sang Buddha, di mana perumah tangga memiliki harta kekayaan, memiliki harta benda yang didapatkan lewat perjuangan, lewat usaha yang penuh semangat. Ya. Jadi kebahagiaan memiliki ini didapatkan lewat peluh sendiri. Pure karena kekuatan tangannya, lewat usaha yang gigih. Didapatkan dengan cara yang benar, diperoleh dengan cara yang pantas, bukan dari merugikan orang lain. Ya, dia memiliki kekayaan tersebut karena pure di situ lewat usahanya, lewat kerja kerasnya. Ya, karena dia berpikir memiliki harta kekayaan lewat perjuangan, lewat usaha yang telah dilakukan selama ini, ya. Hal ini kemudian memunculkan kebahagiaan di dalam batinnya. Ya, itu disebut dengan kebahagiaan memiliki. Kalau Bapak Ibu melihat beberapa kondisi saat ini, ya ada orang-orang yang skeptis mengatakan uang bukan segalanya. Tapi realitanya hampir segalanya butuh uang. Ini real. Apalagi di zaman sekarang, ya kan? Ada juga yang mengatakan begini, uang tidak bisa dibawa mati, tapi pada realitanya, apa Bapak Ibu? Pada realitanya tidak punya uang serasa seperti mau mati, ya kan? Betul, kalau uang itu tidak dipergunakan dengan bijak, hanya digunakan untuk poya-poya, ya tidak akan mengikuti, tidak bisa dibawa mati. Tapi kalau uang tersebut digunakan dengan bijaksana, selain untuk kebutuhan, kemudian digunakan untuk berbuat baik, ya itu akan dibawa mati. Ya. Ada juga yang mengatakan begini, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya, ada. Sila jadi ikut ketawa ya. Ada salah satu dokter Indonesia namanya Dr. Yu Hasan. Beliau sempat men-spill kalimat itu. Mengatakan apa tadi? Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Iya, kalau uangnya sedikit gitu. Kalau uangnya banyak bisa. Ya, kalau dipikir secara logis memang ada benarnya. Ya. Kalau kita pikir secara logis, memang uang bukan segalanya, tapi hampir segalanya butuh uang di dunia ini. Dengan uang orang bisa pergi kemana-mana. Dengan uang bisa membeli apa yang dia suka. Dengan uang dia bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan memiliki uang juga dia bisa dengan mudah berbuat baik. Ini real. Jadi kita nggak bisa skeptis mengatakan uang itu bukan segalanya. Mungkin dalam hal ini dalam tanda kutip Bapak Ibu, untuk para samana, uang tersebut memang tidak begitu dibutuhkan. Dan justru malah dalam aturan samana Buddhis, bahkan mereka dibatasi tidak boleh memegang uang, gitu ya. Tapi untuk perumah tangga beda ceritanya, ya kan? Tidak sama gitu. Jadi kalau kita menyamakan perihal kebutuhan perumah tangga dengan para samana tentu jauh sekali perbedaannya. Kalau samana kan terbatas kebutuhannya, hanya butuh makanan, ya
ya kan, obat-obatan. Kalau makanan tadi include dengan minuman pasti. Ya kalau makan makanan doang tanpa air, ya seret nanti tenggorokan ya kan. Terus selain itu butuh obat-obatan, lalu butuh jubah dan tempat tinggal. Udah, itu toh sesederhana itu. Tapi kalau rumah tangga beda lagi kebutuhannya, lebih banyak lagi ya, berkali-kali lipat kebutuhannya. Ya oleh karena itu tentu Bapak Ibu harus lebih keras lagi ya dalam memenuhi kebutuhan yang Bapak Ibu perlukan. Nah disinilah Bapak Ibu tadi di 4 jenis kebahagiaan. Yang pertama yang dijelaskan oleh Guru Agung Sang Buddha kepada Anatta Pindika, bahwasanya kebahagiaan itu bisa dirasakan, bisa dimiliki oleh umat awam. Satu, memiliki harta kekayaan. Jadi di sini di dalam ajaran Buddha kita tidak dilarang, ya terutama Bapak Ibu sebagai perumah tangga, tidak dilarang untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tidak ada larangan seperti itu. Yang ditekankan dalam ajaran Buddha adalah jangan melekat begitu. Silahkan Bapak Ibu kumpulkan uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan, untuk berbuat baik. Tapi jangan terlalu melekat dengan hal itu. Kenapa? Ya karena kalau kita tidak menggunakan harta benda yang saat ini dimiliki, nah ini tidak menggunakan dengan bijaksana maksud sila, tentu ini tidak bisa mengikuti Bapak Ibu di kehidupan selanjutnya. Ya. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kebahagiaan menikmati atau boga suka. Apa maksudnya? Setelah Bapak Ibu tadi memiliki harta benda yang banyak, ya, kemudian harta yang Bapak Ibu miliki tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sendiri, untuk menyokong keluarga, untuk menyokong sanak keluarga yang lain, orang tua, saudara, termasuk di sini menyokong kehidupan mereka yang membutuhkan. Misalkan orang yang sakit parah atau orang yang terkena bencana alam. Termasuk dalam hal ini Bapak Ibu menyokong kehidupan para samana. Ya, jadi kebahagiaan menikmati ini bisa Bapak Ibu rasakan, bisa Bapak Ibu nikmati ketika harta yang Bapak Ibu miliki, uang banyak yang Bapak Ibu miliki tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu beserta dengan keluarga, menyokong keluarga, menyokong orang yang membutuhkan, menyokong para samanat, ya. Lalu yang ketiga yang disebutkan juga, ya, ini untuk penunjang dari penjelasan poin pertama dan kedua tadi. Nah, jadi ini Bapak Ibu mempergunakan harta kekayaan yang Bapak Ibu miliki tersebut untuk dinikmati, makan, kemudian belanja. Selain itu juga ya untuk hal-hal yang memang Bapak Ibu perlukan begitu ya. Di samping itu Bapak Ibu mempergunakan kekayaan untuk berbuat baik. Salah satu contohnya berdana, ya. Berdana makanan, berdana pakaian kepada mereka yang butuh, berdana obat-obatan, bahkan bisa berdana tempat tinggal, ya, dan lain sebagainya. Kemudian di 4 jenis kebahagiaan yang lainnya, yang ketiga yaitu kebahagiaan tanpa hutang atau bahasa palingnya ananya sukha. Nah, di sini di dalam penjelasan ini Bapak Ibu seorang perumah tangga mengetahui pemasukan dan pengeluaran mereka. Mereka berupaya untuk hidup seimbang, tidak poya-poya begitu ya, pun juga tidak pelit, tidak kikir dengan apa yang dimiliki. Ya. Nah, di sini seorang perumah tangga berupaya untuk menyeimbangkan antara pemasukan dengan pengeluaran. Sila juga sempat spill tahun lalu ini. Jadi jangan seperti pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Nanti penghasilannya hanya cukup untuk beli makanan, tapi pengeluarannya malah 3-4 kali lipat. Nah, ini yang membuat Bapak Ibu jadi tambah pusing akhirnya. Udah tahu gajinya hanya sekian atau penghasilan dari usahanya hanya cukup untuk kebutuhan keluarga, untuk biaya sekolah anak, ya.
Tapi malah karena gengsi akhirnya ngutang sana ngutang sini. Ngutangnya banyak lagi. Nah ini jadi orang yang kalau tidak bijaksana mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran, apalagi karena gengsi, nah ini seperti orang yang membawa beban yang besar. Ya, kalau orang berhutang hanya karena gengsi, ya nanti Bapak Ibu seperti dikejar oleh maling, ketakutan, khawatir, jatuh tempo, dikejar sama apa namanya yang biasa ini, rentenir. Nah, ini apalagi kalau Bapak Ibu asal ngutang kepada orang yang bahasanya itu lintah darat ya, yang kalau meminjamkan uang itu bunganya nggak kira-kira. Nah, ini Bapak Ibu tuh nyari penyakit sendiri. Kalau Bapak Ibu berhutang hanya karena memenuhi gengsi sesaat. Pun juga berhutang karena gengsi ini atau karena tuntutan tertentu gitu ya. Bapak Ibu seperti mimpi buruk. Ya, mimpi buruk yang bisa menghantui kapanpun. Jadi di sini seorang perumah tangga berupaya tidak berhutang kepada siapapun dalam hal apapun, baik dalam jumlah besar atau kecil. Ya. Karena dia menyadari bahwasanya hutang ini seperti mimpi buruk. Tapi bukan berarti tidak boleh berutang. Kalau karena kondisi mendesak sekali, ya mungkin boleh berutang, tapi pertimbangkan kepada siapa Bapak Ibu perlu berhutang. Ya, berhutang yang sesuai yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, jangan sampai nanti Bapak Ibu berhutang asal berhutang kepada orang yang ya notabene mudah sekali melakukan manipulasi, bahkan bisa mudah melakukan kekerasan, ya. Jadi ini perlu dipertimbangkan betul. Ya, seorang perumah tangga di sini ketika tidak memiliki hutang, ya, di sini akan membuat dirinya bahagia. Ya, ternyata tidak memiliki hutang itu bisa memunculkan rasa bahagia di dalam diri seorang. Tetapi kalau memiliki hutang ini seperti mimpi buruk, ya, seperti dikejar-kejar oleh rentenir begitu ya, was-was, khawatir, takut, jatuh tempo, dicari kemana-mana begitu ya. Bahkan sampai ada yang kalau sila lihat di media begitu ya, beliau yang sudah jatuh tempo bayar hutang gitu ya, sembunyi di bawah jembatan. Ada yang lari ke dalam hutan begitu. Ya harusnya sih memang ketika Bapak Ibu berhutang ya bertanggung jawab atas hutang yang telah pinjam sebelumnya. Tapi kalau Bapak Ibu berhutang hanya untuk gaya-gayaan begitu ya, sebaiknya pikir ulang, pikirkan lagi dampaknya. Ya, orang yang tidak berhutang dia akan merasakan kebahagiaan. Nah, sebaiknya kalau memang tidak perlu sekali ya hindari berhutang, gitu ya. Lalu yang kebahagiaan jenis keempat yang dijelaskan juga oleh Guru Agung Sang Buddha kepada Anathapindika, yaitu kebahagiaan tanpa celah atau anawaja sukha. Apa itu? Kebahagiaan tanpa celah ini artinya kebahagiaan yang muncul dalam diri seseorang ketika dia menyadari dia mampu mengendalikan dirinya. Dia mampu melatih dirinya dalam moralitas. Ya, dia mampu melihat fenomena kehidupan ini, muncul dan tenggelamnya kehidupan. Dia bahkan bisa menembus, bisa menembus kebahagiaan sejati. Ya, jadi hal ini bisa memunculkan kebahagiaan. Nah, ini adalah 4 jenis kebahagiaan yang pernah dijelaskan oleh Guru Agung Sang Buddha kepada Anathapindika. Nah, ini tentu sangat relevan untuk zaman sekarang Bapak Ibu.
Kalau kita melihat kondisi saat ini, kalau orang mengatakan uang bukan segalanya, ya ini bisa kita katakan kurang tepat. Karena bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan di dalam Anguttara Nikaya, ya, di poin pertama tadi, bahwasanya kebahagiaan itu bisa dimiliki karena memiliki kekayaan, memiliki harta benda, memiliki uang yang banyak. Begitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika Bapak Ibu bisa memiliki kekayaan di dalam kehidupan Bapak Ibu, kemudian menggunakan kekayaan Bapak Ibu dengan bijaksana, lalu tidak memiliki hutang dalam kehidupan ini, ya tentu ini akan memunculkan bahagia di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Nah, di dalam Kitab Anguttara Nikaya kelompok 8 juga, Guru Agung Sang Buddha juga pernah menjelaskan kepada perumah tangga bernama Digajanu atau disebut juga Biaga Paja. Pada saat itu pada saat itu Sang Buddha sedang berada di antara orang-orang Kolia, tepatnya yang berada di Kakarapata. Nah, saat itu seorang kepala rumah tangga bernama Digajanu mendekati Sang Buddha, memberi hormat, ya. Setelah itu duduk di satu sisi, kemudian setelah itu Digajanu atau yang disebut dengan Biaga Paja berkata kepada Sang Bagawa, kepada Sang Buddha dengan kalimat kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya, yang sila ingat. Bante, kami adalah perumah tangga atau umat awam yang masih menikmati kesenangan indria, berdiam di rumah dipenuhi dengan anak-anak, menggunakan menikmati kayu cendana kasia, mengenakan kalung bunga, wangi-wangian, minyak-minyakan, menerima emas dan perak. Biarlah Sang Bagawa atau yang terberkahi, ya, menguraikan atau menjelaskan dhamma kepada kami terkait dengan kesejahteraan dan kebahagiaan di kehidupan saat ini dan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan yang akan datang. Nah, kurang lebih seperti itu ya bahasanya Digajanu kepada Sang Buddha. Nah, mendengar pertanyaan tersebut, Sang Buddha kemudian menjawab, Biaga Paja, ada 4 hal yang akan membawa pada kebahagiaan seorang perumah tangga di dalam kehidupan saat ini. Apakah yang 4 itu? Pertama, bekerja dan berusaha dengan tekun dan gigih. Ya, jadi kurang lebih bahasanya begini ya. Bekerja dan berusaha dengan tekun dan gigih. Apa maksudnya? Bapak Ibu sebagai perumah tangga, apapun jenis pekerjaan yang Bapak Ibu tekuni saat ini, entah Bapak Ibu sebagai pedagang, petani, sebagai nelayan barangkali ya, kemudian mungkin sebagai guru, sebagai dokter, ya, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pejabat, ya, dan profesi-profesi lainnya yang tidak bertentangan dengan dhamma. Nah, di sini dijelaskan ya, perumah tangga hendaknya harus tekun, terampil, disiplin dalam bekerja. Kemudian termasuk juga untuk perumah tangga yang menggeluti bidang usaha atau bisnis, dijelaskan untuk berupaya untuk mencari cara agar usaha yang dilakukan tersebut bisa berkembang, bisa lebih maju, bisa menghasilkan laba atau keuntungan yang besar. Nah, sehingga di sini butuh kecerdasan. Tidak cukup hanya kerja keras tapi juga dibarengi dengan kerja cerdas.
Bapak Ibu yang tadi profesinya sebagai petani, pedagang, nelayan, sebagai pegawai negeri sipil, sebagai pejabat, sebagai dokter, sebagai tentara dan lain sebagainya, ini dijelaskan untuk lebih rajin, terampil, disiplin. Ya, sementara untuk yang bergelut di bidang bisnis, ya, punya usaha sendiri, ini dijelaskan agar mencari cara yang sesuai untuk mengolah, untuk berupaya supaya usahanya tersebut bisa berkembang lebih pesat. Gitu ya. Kemudian yang kedua yang dijelaskan oleh Guru Sang Buddha di dalam Anggota Nikaya kelompok 8 adalah menjaga dan melindungi kekayaan yang telah diperoleh. Apa maksudnya? Setelah Bapak Ibu tadi mengumpulkan harta benda yang banyak dari profesi masing-masing Bapak Ibu, ya, kemudian Bapak Ibu berupaya membuat perlindungan, membuat penjagaan agar harta benda Bapak Ibu tadi, aset-aset apapun jenis yang Bapak Ibu miliki, termasuk di situ uang, ya, Bapak Ibu berusaha agar jangan sampai harta benda Bapak Ibu tersebut nanti disita oleh pemerintah. Ya, supaya tidak sampai dicuri oleh maling, ya, tidak diambil oleh pencuri. Tidak sampai terbakar oleh api, ya, supaya tidak dilanda oleh banjir atau tidak dibawa oleh banjir. Agar supaya juga sanak keluarga yang tidak baik tidak mengambilnya secara diam-diam. Di sini dijelaskan agar Bapak Ibu dengan bijaksana membuat ancang-ancang, membuat penjagaan agar hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa diminimalisir bahasanya, ya, agar harta benda Bapak Ibu itu tidak sampai, ya, karena kurang waspada dalam menjaga harta bendanya bisa, ya, namanya musibah itu kan kita tidak tahu terjadinya kapan. Betul ya Bapak Ibu? Ya, bahasa sederhananya itu hari sial itu tidak ada di kalender. Ya kan? Kita nggak tahu gempa bumi terjadi kapan. Kemudian banjir terjadi kapan, ya kan? Kita tidak tahu juga orang-orang yang tidak baik bisa kapanpun datang ke rumah kita tanpa sepengetahuan kita tentunya. Namanya maling, pencuri kan diam-diam gitu kan, sembunyi-sembunyi. Ya, oleh karena itu di sini Bapak Ibu ditekankan untuk melakukan harus waspada, membuat penjagaan dan perlindungan atas aset-aset yang Bapak Ibu miliki, atas harta benda yang Bapak Ibu miliki. Terutama untuk Bapak Ibu yang sudah berumur, ini juga perlu dipertimbangkan. Ada kasus di Singapura yang terjadi beberapa tahun lalu. Ada orang tua, sebenarnya beliau ini adalah orang yang sangat kaya, orang berada, bahkan pejabat. Bahkan pejabat pemerintah itu berdekat dengan beliau. Nah, cuma sayangnya beliau kurang bijaksana dalam mewariskan hartanya. Beliau ini mewariskan semua kekayaannya itu kepada anaknya. Ya. Dan apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu? Ternyata anak-anaknya tidak peduli kepada orang tuanya yang telah mewariskan harta bendanya tersebut. Bahkan beliau ini diceritakan terlunta-lunta. Sampai pada akhirnya beliau bercerita, bertemu dengan teman dekatnya yang sesama dulu pejabat begitu. Yang kemudian pada akhirnya karena kejadian itu, setelah mendengar cerita dari orang tua ini, dibuatlah peraturan di Singapura. Orang tua pokoknya selama mereka masih hidup tidak boleh menyerahkan asetnya semua kepada anak-anaknya. Asetnya itu harus diserahkan setelah mereka sudah meninggal. Jadi di sini harta warisan begitu Bapak Ibu ya. Nah, tentu untuk mewanti-wanti anak-anak yang demikian, ini juga bisa dijadikan pelajaran agar kita tidak tahu. Mungkin Bapak Ibu sudah berusaha mendidik dengan baik anak-anak Bapak Ibu, tapi namanya orang, manusia itu bisa terpengaruh dari berbagai faktor, ya kan? Kita terbentuk ini kan tidak hanya di lingkungan rumah, tapi juga dibentuk oleh lingkungan sekitar, ya kan? Nah, untuk pelajaran ini sangat berharga untuk Bapak Ibu terutama yang sudah berumur. Pastikan harta warisan Bapak Ibu itu jangan langsung diberikan pada saat Bapak Ibu masih hidup. Ya, pastikan warisan tersebut diberikan nanti setelah
Ya, Bapak Ibu sudah pindah alam ya. Ya, intinya pergunakan aset-aset harta benda yang Bapak Ibu miliki saat ini dengan bijak. Ya, boleh Bapak Ibu mungkin dalam hal ini membantu anak-anak ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi jangan semua harta benda Bapak Ibu diberikan langsung kepada mereka. Karena seperti kasus tadi, bisa saja di antara anak-anak Bapak Ibu yang seperti itu. Setelah diberikan warisan, ternyata mereka bodoh amat dengan orang tuanya setelah itu. Mereka tidak peduli lagi dengan kondisi orang tuanya. Ya. Oke, ini yang perlu ya, melakukan penjagaan dan perlindungan harta benda Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin persahabatan yang baik. Ya, jadi untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rumah tangga yang perlu dilakukan juga adalah perlu sekali untuk menjalin pertemanan yang baik. Di dalam si Garuda Sutta itu sudah sangat komplit sekali Guru Agung Sang Buddha sudah menjelaskan bagaimana kita dalam bergaul, memilah dan memilih teman yang baik dan teman yang tidak baik. Ya, kalau Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang yang manis di depan tapi busuk di belakang, ya sebaiknya dihindari orang demikian. Ya, di depan Bapak Ibu dipuji, disanjung gitu ya. Pokoknya manis sekali ucapannya. Tapi nanti pas Bapak Ibu tidak di situ, Bapak Ibu pergi, wah sebaliknya nama Bapak Ibu dijelek-jelekkan gitu ya. Atau ketika Bapak Ibu bertemu dengan orang yang hanya hadir ketika Bapak Ibu punya sesuatu, tapi ketika Bapak Ibu tertimpa musibah, ketika punya masalah, mereka lalu pergi, ya sebaiknya orang-orang demikian juga dihindari. Nah, di Si Garuda Sutta itu pun sangat jelas diberikan ciri-cirinya. Seorang pemboros, penjilat gitu ya. Itu ditekankan untuk dihindari ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari ya di dalam Si Garuda Sutta. Sebaliknya orang-orang yang memberikan nasihat baik, yang ada di saat Bapak Ibu senang dan susah begitu ya, yang peduli dengan Bapak Ibu, itu patut dijadikan teman. Ya, patut dijadikan sahabat. Jadi penting sekali Bapak Ibu berteman dengan orang yang mantap dalam keyakinan, matang dalam moralitas ya, yang mantap dalam kedermawanan dan kebijaksanaan. Nah, bila perlu di sini ditekankan juga Bapak Ibu ya, baik di perkotaan atau di pedesaan ya, Bapak Ibu berupaya untuk menyamai teman-teman Bapak Ibu yang demikian, yang mantap dalam keyakinan, matang dalam moralitas ya, dalam kedermawanan, kebijaksanaan, dan bila perlu lakukan diskusi, bercakap-cakap dengan mereka agar orang-orang ini menularkan hal-hal baik kepada Bapak Ibu, begitu ya. Selanjutnya, cara memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rumah tangga yang keempat adalah seimbang dalam pemasukan dan pengeluaran. Nah, ini seperti yang dijelaskan kepada kepada Anathapindika juga ya. Jadi Bapak Ibu harus bijak menggunakan ya keuangan Bapak Ibu, harta benda Bapak Ibu. Kalau tahu keuangan Bapak Ibu hanya cukup untuk kebutuhan keluarga, ya utamakan itu dulu. Kalau misalkan keuangan Bapak Ibu lebih, ya silakan, mungkin bisa pergi jalan-jalan sesekali dengan keluarga, bisa belanja atau ke tempat-tempat yang Bapak Ibu inginkan. Namun kalau misalnya keuangannya masih pas-pasan, utamakan kebutuhan yang mendesak dulu. Begitu ya. Oke, next. Lalu yang kelima. Nah, ini yang keempat tadi, 4 hal yang membawa pada kesejahteraan dan kebahagiaan bagi perumah tangga ya. Di kehidupan saat ini pun juga dijelaskan oleh Guru Sang Buddha, supaya kesejahteraan dan kebahagiaan ini bisa diperoleh oleh perumah tangga dalam kehidupan yang akan datang ya, perlu 4 hal juga. Tadi sila lupa Bapak Ibu, sila lupa menambahkan. Di dalam poin keempat itu dijelaskan juga bahwasanya harta benda yang Bapak Ibu sudah kumpulkan dengan susah payah, yang didapatkan dengan cara yang benar tadi, itu memiliki 4 jenis pengeluaran ya, bisa mengurangi harta benda Bapak Ibu kalau hal ini dilakukan ya. Yang pertama disebutkan di situ adalah main wanita atau main laki-laki
Ternyata di zaman bahula ya, di zaman dulu orang yang tidak puas dengan satu pasangan ini bisa mengurangi kekayaannya, bisa memboroskan kekayaannya. Terlebih di zaman sekarang Bapak Ibu. Jadi tidak hanya laki-laki yang main perempuan, perempuan tuh banyak main laki-laki. Sudah punya suami, sudah punya istri, wah nyari simpanan di sana, di sini, di situ, di mana-mana begitu ya. Pas tugas kemana-mana ada simpanannya. Nah ini juga bahaya. Ya bahayanya apa? Tidak hanya materinya yang boros, tidak hanya materinya yang ya mulai berkurang, tapi juga kadang mendatangkan penyakit. Ya benar gak sih Bapak Ibu? Karena Sila update juga ya melihat di media, ya perselingkuhan terjadi di mana-mana. Ya, tidak hanya untuk mereka yang sudah berumah tangga, bahkan mereka yang masih dalam status masih pacaran pun, oh ini lebih parah lagi. Ya, banyak sekali yang melakukan perselingkuhan. Jadi main laki-laki atau main perempuan itu bisa mengakibatkan kekayaan Bapak Ibu menjadi berkurang, bisa terkuras habis bahkan. Ya. Oke. Next, berikutnya yang membuat kekayaan Bapak Ibu bisa berkurang, bisa menjadi boncos begitu ya. Kurang. Ya, yang kedua selain main laki-laki atau perempuan yaitu mabuk-mabukan. Ya, memang mabuk-mabukan ini tidak, oh iya, dalam Pancasila itu masuk dalam pelanggaran sila kelima, ya kan? Tidak hanya sebatas minuman keras, ya, tidak hanya sebatas alkohol, tapi termasuk juga zat-zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran, seperti contohnya narkoba, heroin, apalagi bahasanya sekarang ya. Pokoknya sejenis zat-zat seperti itu, ini bisa memboroskan kekayaan Bapak Ibu. Ini terbukti juga Bapak Ibu, orang sudah kecanduan parah. Wah, dia bisa jual asetnya ya. Ya tidak hanya aset-aset di dalam rumah, tapi bahkan rumahnya bisa digadaikan. Lebih parah lagi kalau sudah aset-asetnya sudah tidak ada, ya bisa melakukan kejahatan di jalanan hanya untuk membeli sabu-sabu, narkoba, heroin seperti itu. Ya, jadi mabuk-mabukan di sini tidak hanya sebatas minum alkohol, tapi juga zat-zat itu. Ya, jadi ini hati-hati, terutama untuk teman-teman yang masih remaja ya, ini kalian pertimbangkan betul. Pergaulan saat ini, ya kalian harus lebih bijak. Kenapa? Karena kalau salah-salah bergaul kalian akan terseret arus. Bahayanya kalau ketemu dengan teman-teman yang senang dengan hal-hal yang berbau negatif. Ya, seperti contoh tadi di dunia yang senang dengan narkoba, ya, heroin, kokain, dan sejenisnya. Ya, itu juga bisa memboroskan kekayaan. Nah, lebih parah lagi kalau orang yang sudah kesadarannya melemah, ya bahkan sudah tidak sadar lagi, itu bisa berbuat hal-hal nekat, bisa berbuat hal-hal buruk. Nah, kalau dulu itu orang kan lebih cenderung mabuk karena alkohol, karena toak, apa ya bahasa Indonesia toak ya? Arak, ciu, begitu ya, sorry. Nah, jadi kadang karena kesadaran sudah lemah bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga, mukul istri, mukul anak, bisa rusak barang ya kan? Ya, bahkan bisa terjadi pertengkaran yang hebat, entah dengan pasangannya atau bahkan dengan tetangga ya. Bahkan bisa melakukan pencurian loh. Ya. Jadi ini dampaknya gede sekali. Oleh karena itu mungkin belajar dari hal itu ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya harus saling mengingatkan satu sama lain antar pasangan, harus mengingatkan anak, saudara begitu ya, agar menghindari mabuk-mabukan. Ya. Oke, berikutnya yang membuat Bapak Ibu kekayaannya bisa boncos ya, bisa berkurang, itu yang ketiga disebutkan adalah karena perjudian. Perjudian memang tidak melanggar sila. Kalau kita lihat penjelasan dalam Pancasila Buddhis itu kan tidak termasuk pelanggaran sila. Tetapi perjudian ini memiliki dampak yang negatif. Ya, perjudian sekarang lebih canggih ya. Kalau dulu hanya main remi, main kartu gitu ya. Kalau di tempat sila tuh ada namanya dongklang ya.
Tapi nggak tahu bahasa Indonesia apa, lupa. Ungklang tuh kayak kocok-kocok terus muncul angka. Kan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu apa ya? Domino. Ya, jadi itu. Dulu kan sering di tempat silat juga ada tuh begituan. Ya apalagi entah kalau zaman sekarang ya, karena saya udah lama juga nggak pulang. Jadi kalau di saat ada acara kematian supaya tempatnya rame, itu juga kadang sesekali mereka ngadain begitu loh. Di tempat sila maksudnya ya. Tapi nggak tahu sekarang karena sila udah lama, jadi sila kurang paham. Ya. Cuma yang bahayanya sekarang ya, bahkan ya itu disasar oleh pihak berwajib begitu, hati-hati. Perjudian ini bisa menyebabkan kecanduan. Judi ya. Tidak hanya kecanduan judi kartu, tapi juga perjudian-perjudian yang lain. Nah, kalau di Bali kan kita ya sila tidak bermaksud untuk memojokkan suatu daerah. Cuma yang pernah sila dengar juga contohnya misalkan sabung ayam. Itu kan ada di daerah tertentu yang sering melakukan itu, mengadu ayam gitu ya. Nah, itu mereka melakukan perjudian. Begitu. Cuma ya kasihan ya, ayam sampai luka-luka. Jangkrik, nah, ada juga tuh yang mengadu jangkrik begitu. Itu juga sama ya, mereka melakukan perjudian. Nah di sini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berharap dengan perjudian tersebut dapat untung besar ya kan, dapat kemenangan. Ya harapnya sih untung, tapi yang didapatkan malah buntung ya kan. Jadi jangan terlalu berhalusinasi begitu ya, berharap menang gede, menang besar. Tapi realitanya ya malah Bapak Ibu dirugikan gitu ya. Ya untuk itu ya belajar untuk menghindari perjudian. Karena perjudian ini salah satu yang menyebabkan harta benda Bapak Ibu bisa berkurang bahkan bisa habis. Kemudian yang keempat yang menyebabkan harta benda Bapak Ibu, yang menyebabkan keuangan Bapak Ibu bisa boncos, bisa berkurang itu karena faktor pertemanan yang tidak baik. Tuh ada penekanan lagi, pertemanan yang tidak baik. Ya, kita baik remaja atau Bapak Ibu sudah berumah tangga, penting sekali dalam kita menyaring, ya, menyaring orang-orang yang patut kita jadikan teman dekat. Ya tidak semua orang bisa kita jadikan teman dekat, tidak semua orang bisa kita jadikan sahabat. Nah, tapi dalam kita bermasyarakat tentu kita akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Nah, kadang orang itu secara penampilan itu meyakinkan. Ya, secara penampilan itu begitu mudah membuat Bapak Ibu tertarik. Tapi nyatanya di balik itu Bapak Ibu bisa ditipu, ya. Nah itu di dalam pertemanan seperti itu juga perlu sekali untuk lebih teliti, lebih jeli, memperhatikan orang-orang yang demikian. Supaya Bapak Ibu ke depan tidak sampai dirugikan, itu maksudnya ya. Jadi karena kita hidup bermasyarakat tidak bisa lepas dari orang lain ya. Tentu cara yang paling bijak yang kita lakukan adalah memilah dan memilih. Ya orang yang patut dijadikan sahabat. Terlebih dalam hal ini Bapak Ibu terutama untuk perempuan ya. Ada orang-orang saat ini yang terlihat seperti pendengar tapi nyatanya mereka adalah para penyebar. Oh nanti setelah Bapak Ibu cerita tentang masalah pribadi Bapak Ibu, mereka bisa cerita sana sini loh ke orang lain. Terlihat memang sangat peduli. Ya mendengarkan dengan sesama tapi nanti ya aib ya bahasa orang Indonesia. Kesalahan-kesalahan Bapak Ibu yang pernah Bapak Ibu lakukan malah diceritakan, disebarkan kemana-mana. Ya, itu kenapa hati-hati gitu ya dan bercerita. Karena tidak semua orang patut dijadikan teman curhat. Nah, terlebih lagi untuk bapak-bapak ya, nanti kalau ada masalah dengan pasangan, dengan istri atau sebaliknya istri punya masalah dengan suami, jangan mudah curhat sama orang lain. Ya sebaiknya mungkin kalau ada masalah dalam rumah tangga selesaikan bareng dulu, komunikasikan dengan pasangan. Ya, bila perlu kalau memang masalah belum bisa diselesaikan bisa cari solusi dari
keluarga yang lain, ya, anggota keluarga yang lain, keluarga besar. Mana tahu dengan demikian mereka bisa bantu menyelesaikan masalah yang muncul dalam rumah tangga Bapak Ibu. Karena begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya masalah lalu menceritakan kepada orang lain di luar rumah tangga Bapak Ibu, mereka bisa punya peluang besar, bisa jadi orang ketiga yang bisa menambah masalah bagi rumah tangga Bapak Ibu. Ini kalau kita perhatikan di zaman sekarang itu banyak terjadi soalnya. Ini Bapak Ibu juga perlu ada perlu ada batasan ya di situ dengan orang di luar. Nah, jadi perlu sekali kita menyaring orang-orang yang patut dijadikan teman atau sahabat kita dalam kehidupan ini. Selain dari itu Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mengacu dalam Sigaloda Sutta disebutkan termasuk yang membuat kekayaan bisa berkurang itu karena malas-malasan. Nanti sekarang kan ada istilah tren mokondo gitu ya, maaf ya, tanda kutip mokondo gitu ya. Ya nanti mengandalkan hanya si perempuan saja yang bekerja, dia hanya ongkang-ongkang kaki begitu ya, dilayani, kemudian ya hanya makan tidur. Ini juga ya bisa menyebabkan harta kekayaan cepat berkurang ya. Malas-malasan ya, sebenarnya disebutkan ciri-cirinya di situ ya. Terlalu pagi tidak mau bekerja, terlalu siang panas tidak mau bekerja, terlalu malam tidak mau bekerja, terlalu kenyang tidak mau bekerja, terlalu lapar tidak mau bekerja. Malah ya. Jadi kalau orang malas terus seperti itu ya kapan bisa menghasilkan, kapan bisa menambah harta kekayaan. Nah, tentu di sini diharapkan Bapak Ibu bisa lebih giat ya, rajin dalam mencari nafkah ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup Bapak Ibu dan keluarga. Ya, karena malas-malasan tadi menyebabkan ya mudah sekali mengurangi harta benda Bapak Ibu. Ya, karena di situ pasti pengeluaran terus ya kan. Malas-malasan tidak mau bekerja, nggak dapat penghasilan tambahan, yang ada hanya pengeluaran terus. Pendapatannya ya nggak ada. Selain dari itu Bapak Ibu, termasuk yang menyebabkan harta kekayaan Bapak Ibu bisa berkurang itu karena sering mengejar tempat-tempat hiburan. Ini juga mesti hati-hati ya, karena ini dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau di penjelasan Guru Agung Sang Buddha ibarat seperti tangki air ya, masing-masing memiliki 4 pintu masuk dan 4 pintu untuk pengeluaran air gitu ya. Ibaratnya kalau Bapak Ibu pintu masuk air tersebut dan pintu keluar dibiarkan terbuka, ya lama-kelamaan cepat habis. Ini ibaratnya seperti keuangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hanya melakukan pengeluaran terus tanpa berupaya agar pendapatan Bapak Ibu bertambah, ya itu seperti tangki air yang 4 pintu masuk dan 4 pintu keluar dibiarkan terbuka semua. Tapi sebaliknya ketika pintu masuk dari air di tangki tersebut dan pintu keluar dari air di tangki tersebut, terutama pintu keluarnya ditutup ya, kemudian pintu masuknya dibuka, maka itu seperti pendapatan Bapak Ibu yang makin bisa bertambah ya, bertambah terus. Ya, sebaliknya dengan Bapak Ibu tidak melakukan permainan, tidak main wanita, tidak main laki-laki, tidak mabuk-mabukan, tidak melakukan perjudian, kemudian tidak berteman dengan orang yang tidak berteman dengan orang yang tidak baik, termasuk tidak malas-malasan, tidak mengejar tempat-tempat hiburan. Ini sebagai cara agar harta benda Bapak Ibu makin bertambah. Nah, tadi Sila juga sempat mengatakan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya kelompok 8 juga mengatakan cara memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rumah tangga di kehidupan yang akan datang. Ya, yang harus dimiliki yaitu 1, memiliki keyakinan. Keyakinan di sini maksudnya adalah keyakinan kepada Buddha. Cuma dalam tanda kutip di sini keyakinan, bukan keyakinan buta. Artinya kita menempatkan keyakinan kita kepada Buddha, Dhamma dan Sangha berdasarkan pada Ehipassiko. Lihat, datang dan buktikan.
Ya, kita meyakini Buddha berdasarkan pada pencerahan yang telah beliau peroleh, dan ini sudah terbukti banyak sekali siswa-siswanya yang telah mencapai pencerahan itu sendiri karena mengikuti apa yang telah dianjurkan, apa yang telah ditunjukkan oleh Sang Buddha. Kita menempatkan keyakinan kita bahwasanya Sang Buddha adalah tidak hanya sebagai guru manusia tapi juga sebagai guru para dewa. Guru Agung Sang Buddha sebagai pengetahu segenap alam, ya, pembimbing manusia yang tiada taranya. Guru para dewa dan manusia, ya, luar biasa. Nah, jadi intinya kita memiliki keyakinan kepada Tiratana berdasarkan ehipasiku, bukan keyakinan buta. Bukan seperti percayalah padaku, maka aku jamin kamu nanti masuk surga. Ya, modal percaya. Tapi itu adalah kepercayaan buta. Tapi tidak dengan ajaran Buddha. Kita tidak diajarkan untuk sekedar percaya buta. Kita justru diuji untuk membuktikan kebenaran dari apa yang diajarkan oleh Guru Agung Sang Buddha. Begitu ya. Kemudian berikutnya yang membawa pada kesejahteraan kebahagiaan bagi rumah tangga di kehidupan yang akan datang, yaitu berperilaku baik dan bermoral atau memiliki moralitas yang baik. Penting sekali ini Bapak Ibu, bagi perumah tangga hendaknya ya memiliki moralitas yang baik, berupaya untuk mengendalikan diri dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, berupaya menjaga sila Bapak Ibu, berupaya tidak menyakiti, tidak membunuh makhluk hidup lain, berupaya tidak mengambil barang yang tidak diberikan, berupaya agar tidak melakukan perbuatan asusila. Jadi untuk sila ketiga ini tidak hanya berlaku untuk rumah tangga, bahkan untuk remaja juga berlaku, ya. Karena di situ kalau kita mengacu ke penjelasan Sang Buddha yang termasuk dalam asusila ini apa? Itu penjelasannya panjang sekali Bapak Ibu. Seorang anak yang masih di bawah asuhan orang tua, ya kan? Seorang saudara yang masih di bawah bimbingan saudaranya, pasangannya, dan lain sebagainya. Banyak banget. Termasuk juga berupaya tidak berkata-kata kasar, tidak memfitnah, tidak bergosip, lalu tidak bergunjing, tidak berbohong, ya. Berupaya untuk tidak minum minuman atau zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, jadi berupaya untuk memiliki perilaku yang baik atau memiliki moralitas yang baik. Selanjutnya yaitu dermawan dan suka menolong. Nah, dijelaskan di sini, orang yang dermawan ini dia suka memberi, suka berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Ketika berdiam di rumah, pikirannya bebas dari noda kekikiran. Dia senang dalam memberi, dia sangat suka dalam berbagi. Dalam kesempatan dan situasi yang memang mendukung, dia akan berupaya membantu mereka yang membutuhkan. Ya. Jadi dia tidak merasa terbebani ketika membantu orang yang membutuhkan. Selanjutnya yang ke-8 yaitu bijaksana. Hal ini membawa pada kesejahteraan kebahagiaan bagi perumah tangga, ya. Tidak hanya di kehidupan saat ini tapi juga di kehidupan yang akan datang. Ini saya sering jelaskan dengan bahasa sederhana. Kita dalam hidup ini sering sekali mengalami ataloka dhamma. Silih berganti kita akan mengalami suka duka. Kadang sedih, ya, menangis hari ini, nanti beberapa jam kemudian happy, ketawa, begitu kan. Ya, itu suka duka. Kemudian kadang kita dipuji, kadang juga dicela. Nah, tapi terkait dengan celaan tadi kita harus ingat pesan Sang Buddha. Orang yang banyak bicara dicela. Orang yang sedikit bicara dicela, bahkan orang diam pun dicela. Jadi semua orang di dunia ini tidak lepas dari celaan. Jadi kalau ada orang-orang yang komentar tentang Bapak Ibu, padahal Bapak Ibu tidak mengusik orang tersebut atau tidak melakukan hal yang merugikan, ya sudah, anggap angin lewat saja, ya, anggap radio butut begitu ya. Kalau ada orang komentar tentang kehidupan Bapak Ibu, padahal Bapak Ibu tidak mengusik orang tersebut, ya anggap aja radio butut begitu. Ya,
yang suaranya sumbang terus-menerus, nggak perlu terlalu dipikirkan. Ya, jangan terlalu didengarkan. Karena tadi kita ingat pesan Sang Buddha, orang banyak bicara dicela, orang sedikit bicara dicela, orang diam pun tidak terlepas dari celaan. Itu ya. Dipuji dicela. Lalu untung rugi. Tidak hanya dalam Bapak Ibu membuat usaha, untung dan rugi ini berlaku, tapi dalam mencari pasangan pun kadang untung rugi ini juga berlaku loh. Bahkan di zaman sekarang orang mengatakan, ya ketemu dengan orang yang salah. Padahal dulu merasa bahwa orang itu adalah orang yang tepat. Nah, jadi memang dalam mencari pasangan pun kadang ya untung-untungan gitu ya. Ada orang yang ketemu dengan pasangan yang baik, yang cocok, bahkan sangat harmonis, bisa setia satu sama lain. Sebaliknya ada juga yang bisa selingkuh gitu ya, pasangannya mudah selingkuh, kemudian KDRT, sehingga terjadi percekcokan, tidak diberi nafkah, macam-macam. Nah, jadi data dalam pernikahan juga terjadi untung rugi juga, sehingga tentu diharapkan Bapak Ibu ya kalau sudah terlanjur apa mau dikata. Ya, jadi belajar untuk saling melengkapi bahasanya ya. Ya memang tidak ada yang maksud Sila adalah di dunia ini masih banyak orang yang belum sempurna. Ya, yang sempurna itu kan hanya mereka-mereka yang sudah mencapai arahat kan, sehingga sudah tidak cacat lagi perilakunya. Tapi kalau orang-orang yang belum arahat ya akan ada banyak peluang untuk mereka melakukan hal-hal buruk, termasuk di situ ya menyakiti pasangannya. Oleh karena itu ya tentu ya butuh maaf yang besar, dada yang lapang. Ya mungkin bagi Sila yang belum berumah tangga, Sila melihat belajar dari orang-orang sekitar. Untuk berumah tangga itu kan tidak mudah, ya kan? Butuh persiapan mental, butuh persiapan finansial. Tidak hanya itu juga sebenarnya banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, sehingga ketika Bapak Ibu bertemu dengan pasangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi sebelum menikah, ternyata setelah menikah jauh berbeda gitu ya. Bapak Ibu sudah mempersiapkan mentalnya sehingga bisa menerima begitu. Nah, di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita masing-masing tentu punya kekurangan, punya kelebihan. Demikian juga dengan Bapak Ibu, dengan pasangan punya kelebihan, punya kekurangan. Ya saling melengkapi satu sama lain. Ya ketika ada masalah, ya ketika timbul cekcok, belajar satu jadi air. Ketika yang satu jadi api, yang satunya belajar jadi air. Jangan semua nanti jadi api, yang ada apa yang terjadi kemudian? Semua jadi terbakar, hangus jadi semuanya Bapak Ibu. Ya. Yang rugi siapa? Ya dua-duanya ya kan. Kalau yang satu sedang jadi api, yang satunya belajar jadi air. Tapi memang gak mudah sih ya, namanya ego manusia itu kan kalau sudah terbakar api kemarahan, wah bisa meledak-ledak luar biasa. Nah itu, waktu itu Sila pernah menjelaskan tentang berbagai macam kemarahan watak ya waktu itu ya. Kemarahan manusia. Ada jenis manusia kalau marah itu bisa bertahun-tahun, bisa puluhan tahun kemarahannya bisa dipendam. Bahkan kemarahannya itu ibaratnya sampai sumsum tulang. Tidak mudah memaafkan orang lain. Dendamnya, kemarahannya, kebenciannya terus membara. Tapi ada juga jenis orang yang kalau marah itu ya paling hanya beberapa hari gitu ya. Setelah itu reda. Tapi ada jenis orang yang kalau marah itu hanya sebentar sekali, hanya hitungan jam ya, bahkan hanya hitungan menit dah selesai marahnya. Nah, mungkin di antara kita ada orang yang demikian. Ya kita tidak tahu di antara kita ini siapa yang demikian. Tapi setidaknya kita sama-sama belajar, sama-sama berlatih mengendalikan ego kita. Kita sama-sama berlatih untuk meredam ego kita masing-masing, mengendalikan kemarahan kita. Karena kemarahan itu pada dasarnya tidak hanya membakar orang lain, tapi yang dibakar lebih awal, lebih dulu adalah diri sendiri. Batin kita jadi tidak tenang, ya kan? Nanti jantungnya malah tambah deg-deg gitu ya. Deguknya lebih kencang. Itu karena kemarahan, kebencian, dendam yang membara. Bisa membuat parahnya bisa stroke.
Jadi hati-hati ya, kemarahan ini bisa menimbulkan penyakit. Kan sekarang banyak jenis penyakit itu ya karena faktor-faktor itu. Ya. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai perumah tangga yang memang sudah sangat jelas dijelaskan, diuraikan, ditunjukkan oleh Guru Agung Sang Buddha kepada Biaga Paja yang bisa jadikan pelajaran juga untuk Bapak Ibu saat ini sebagai perumah tangga. Karena hal ini akan membawa pada kesejahteraan dan kebahagiaan bagi Bapak Ibu dan keluarga di kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Ya baik. Itu saja uraian pada kesempatan ini yang dapat atas Tilani bagikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga kiranya dapat menambah wawasan Bapak Ibu terhadap ajaran Sang Buddha, pun juga tentunya ini bisa semakin memicu batin Bapak Ibu untuk terus semangat berbuat baik, terus semangat belajar Dhamma.